membawa masker minimal berapa? 4 ya? Isi bau. Ya, minimal. Geser. Ah, dekat Bu Haji. Misi dicarikan buat Zulfikar. Siap, ada salah lagi kalau tidak terus dilek foto. Siap pula. Kenapa? Karena kamu getna munyang ngaringkuk di pangkar gitu ya, lain diatur lah. Siap. Itu bola pacar itu, bang lagi cerita ngalami. Dari jenis batuan vulkanik andesit. Candi ini terdiri dari 10 lantai. 6 lantai pertama berbentuk bujur sangkar, 6 lantai pertama berbentuk bujur sangkar, dan 4 lantai berikutnya berbentuk lingkaran. Dibagi dalam 3 datu. Yang paling bawah artinya dunia hawa nafsu. Terdapat 160 ukiran. Yang bercerita tentang hukum karma. Terdapat 160 ukiran yang bercerita tentang hukum karma. Keenam namanya rupa datu. Lantai 2 sampai 6 namanya rupa datu, artinya dunia rupa, dunia bentuk, dunia pembentukan, dunia edukasi. Jadi rupa datu itu artinya dunia bentuk, dunia rupa, dunia pembentukan, dunia edukasi. Di sini terdapat 1212 ukiran hiasan. Terdapat 1212 ukiran hiasan dan 1300 ukiran bercerita. Yang sangat terkenal cerita tentang riwayat hidupnya Siddhartha Buddha Gautama. Lantai 7 sampai 10 berbentuk lingkaran. Lantai 7 sampai 10 berbentuk lingkaran, namanya arupa datu. Namanya arupa datu. Artinya dunia tanpa bentuk, dunia tanpa rupa, nirwana. Dan tetapi terdapat 73 stupa. Oh, stupa enggak? Sebuah bangun dengan bentuk lonceng namanya stupa. STUPA. Berjumlah 73 stupa. Kemudian candi dihiasi dengan 505 patung Buddha. 505 patung Buddha. 32 patung singa. 32 patung singa. 100 talang air. Nanti kita tunjukkan ya. Kemudian 1400 stupa kecil.
1.400 stupa kecil dan 24 gerbang. Ada yang belum jelas? Ada pertanyaan? Oleh Raja Samaratungga, dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Salendra yang beragama Buddha pada abad ke-8 sampai abad ke-9. Dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Salendra yang beragama Buddha abad ke-8 sampai abad ke-9. Ini mereka perlu waktu minimal 50 tahun sampai dengan 70 tahun. Kemudian tahun 1006 terjadi gempa yang besar sekali. Dan yang sama Gunung Merapi meletus yang menjadikan Candi Borobudur rusak dan terkubur abu. Candi terkubur abu selama kurang lebih 800 tahun. Ditemukan kembali pada masa pemerintahan Inggris di bawah Gubernur Raffles. Candi ini pernah mengalami 2 kali pemugaran. Pemugaran pertama yang mengerjakan orang Belanda, namanya Theodor van Erp, tahun 1907 sampai tahun 1911. Memakan waktu 4 tahun untuk merestorasi semua stupa di atas dan perlu dana sebesar 10.000 gulden. Untuk rehab yang pertama, restorasi kedua yang mengerjakan bangsa kita dibantu oleh sejumlah anggota UNESCO tahun 1973 sampai tahun 1983. Perlu waktu 10 tahun, menelan dana sebesar 25 juta dolar Amerika. Dan tanggal 23 Februari dibuka kembali sebagai tanda purna restorasi oleh Pak Harto tanggal 23 Februari tahun 1983. Karena COVID-19, candi ditutup, tak boleh dikunjungi. Nah, candi dibuka kembali tanggal 1 Maret kemarin dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, yang boleh naik candi sekarang cuma 1.200 orang dibagi dalam 8 sesi. Di per sesi sekitar 150 orang. Yang kedua, yang mau naik ke candi itu bayarnya 2 kali lipat lebih. Berapa? Per orang 120 per orang lokal. Orang asing hampir 600.000. Kemudian yang mau naik candi itu harus pakai sandal. Sandalnya khusus didesain oleh orang lokal sini yang sangat ringan dan sangat empuk. Harapannya dengan sandal tersebut tidak membuat batu aus, batu tergerus. Yang ketiga, di dalam candi biasanya dulu bisa tinggal di candi selama 2-5 jam. Sekarang cuma 1 jam. Coba nanti jam 9 sesi pertama naik, jam 10 harus turun dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dulu boleh datang ke candi sendirian, sekarang nggak boleh, harus ditemani oleh pemandu. Dengan hal tersebut harapannya akan membantu pemerintah untuk melindungi candi agar tetap lestari dan awet sampai yang menikmati bukan hanya saya dan Anda, tapi cicit-cicit kita semua. Kemudian ya sekarang candi ini buka jam 9 sampai jam 5 ya. Setiap hari Selasa sampai Minggu. Di Senin sama pengunjung nggak boleh naik ke candi meskipun bersedia membayar lebih. Karena Senin itu khusus waktunya untuk bersih-bersih candi. Seperti museum yang besar itu kalau hari Senin tutup, saatnya untuk pembersihan. Sama Selasa sampai Minggu dikunjungi, Seninnya dibersihkan.
Fungsi candi yang pertama sebagai tempat pengajaran agama Buddha. Tempat pengajarannya tempat belajar. Mereka bisa belajar dari ukiran, dari patung Buddha, dan seterusnya. Yang kedua sebagai lambang kejayaan Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Yang ketiga, setiap purnama di bulan Mei ada upacara. Satu-satunya upacara umat Buddha yaitu namanya Waisak yang diadakan setiap bulan purnama di bulan Mei. Pertanyaan yang lain mungkin Bapak Ibu Guru atau adik-adik sekalian, monggo. Boleh.